Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, jamaah sekalian, ini adalah kali pertama saya mengisi di masjid kita tercinta ini di tahun yang baru, di tahun 1446 Hijriah. Sebelum memulai, mungkin saya ingin mengucapkan selamat kepada kita ya, alhamdulillah dengan izin Allah bisa menapaki tahun yang baru ini. Seiring doa, mudah-mudahan semua apa yang sudah kita kerjakan dari amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun yang baru ini kita diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu untuk maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas baik yang menghantarkan kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Karena ini bulannya Muharram, ini bertepatan dengan tanggal masih di 18 Muharram ya. Saya teringat dengan satu peristiwa yang terjadi kurang lebih sekitar 2 tahun ya, sebelum Covid. Memang sudah lama, tapi mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang memotivasi kita. Dalam sebuah kesempatan, kala itu saya mau perjalanan dengan pesawat ke luar kota di ruang tunggu. Dan sebelah saya ini 2 orang bapak-bapak, sekali ngobrol. Cuman saya memang tidak gabung dengan bapak itu, sebab saya juga lagi membaca. Singkat cerita, sampailah saya pada saat bapak-bapak ini bicara tentang masalah agama, bahwa yang satu muslim, yang satu non muslim. Di awal waktu bicara bisnis saya belum tahu tuh. Waktu bicara politik juga saya juga nggak tahu. Nah, ketika bicara agama barulah ketahuan satu muslim, satu non muslim. Sampai pada pertanyaan, tapi pertanyaan ini sudah di sini bertanya, di sini sudah panggilan menuju ke pesawat. Pertanyaannya begini, yang non-muslim itu bertanya, karena momennya waktu itu miriplah dengan ini, cuman lebih awal lagi, masuk tahun baru Hijriah. Mau di bandara juga ada tulisan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram, jadi kan biasalah pelang-pelang gitu kan. Yang non-muslim ini tanya kepada yang muslim, Pak, kenapa orang Islam itu tahun Hijriahnya, bulan pertamanya bulan Muharram? Makanya kalau kita baca selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram. Padahal kami ini kalau non muslim ini melihatnya kayaknya yang paling meriah itu kan untuk ibadah itu bulan Ramadan. Yang muslim ini dengan santainya jawab, ya bagi-bagi Pak. Kami puasa sudah di bulan Ramadan, lebaran di bulan Syawal, haji di bulan Dzulhijjah, ya tahun barunya bulan Muharram lah. Cuman sudah last call ya. Saya mau kasih informasi tambahan, bukan informasi tambahan, informasi yang benar supaya tidak ngasal begitu, nanti panjang lagi ceritanya. Ya sudahlah, akhirnya masuk, nggak sempat juga lagi Garbarata itu ketemu sampai dengan di pesawat. Cuman saya mikir, ya Allah, ternyata masih ada orang Islam yang tidak tahu kenapa bulan Muharram itu bulan pertama dalam tahun Hijriah. Kalau kita ditanya kenapa tahun Masehi itu bulan pertamanya bulan Januari, kita nggak tahu, nggak apa-apa lah. Sebab itu nggak ada urusannya dengan kita, kan ya penanggalan aja. Ya kalau ditanya kenapa Pak, tahun Masehi itu bulan pertamanya bulan Januari, nggak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu, ya nggak apa-apa. Oh, Januari itu sebab diambil dari Dewa Janus, orang Romawi kuno dulu. Dewa Janus ini ada depan, ada belakang. Jadi mengawali sesuatu itu mereka biasanya nyembah dewa ini. Maka oleh Konstantin akhirnya dijadikan sebagai itu boleh lah. Kalau memang begitu kita. Cuman kalaupun nggak tahu seperti itu nggak apa-apa. Nah ini masalahnya orang Islam ditanya bulan pertamanya Muharram kenapa nggak tahu.
Makanya saya nggak tanya kalau bapak-bapak di sini dari wajahnya pada tahu semua. Selama kali. Mau pengajian tiap Rabu nggak tahu kan mustahil gitu kan. Ini kan saya cerita yang bapak-bapak di bandara itu. Gitu. Kalau yang di sini insya Allah tahu. Insya Allah. Cuman saya hanya sekedar ingin menambah saja atau menguatkan pengetahuan bapak-bapak yang ada di sini. Jangan sampai nanti begitu kita ditanya kenapa Pak? Ya kalau jawab nggak tahu masih mending, tapi kalau ngawur itu yang agak repot. Bagi-bagi Pak, ya, kita sudah lebaran di bulan Syawal ya. Saya harap sih itu dua bapak agak duduk dampingan ya, sehingga nanti nggak bicara masalah agama makin ngawur lagi. Ya. Jadi begini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang bilang, memang sebelum saya masuk ke jawaban itu tadi juga, ada juga yang tanya ke saya, Ustaz ini di awal tahun mengucapkan selamat, terus berdoa, emang nggak bid'ah? Terus saya bilang, Pak, tahunnya sendiri itu udah bid'ah. Kenapa? Kalau memang makna bid'ah adalah yang tidak dikerjakan oleh Rasul, di masa Nabi sampai wafat, Nabi tidak pernah menginisiasi kaum muslimin punya tahun. Jadi sebenarnya tahun ini juga bukan dari masa di mana Nabi hidup. Jadi Nabi SAW selama 23 tahun masa kenabian beliau itu, sampai dengan wafat itu belum pernah menginisiasi, bahkan mengusulkan atau memberikan isyarat kalau umat ini perlu punya tahun itu enggak. Jadi sampai beliau bukan Nabi tidak tahu tahunnya, enggak. Nabi sangat paham, sebab Nabi pernah ada satu masa itu berkirim surat, berkorespondensi dengan Kaisar, dengan Kisra, dengan Mukaukis, dengan Najasyi. Tapi di situ pun Nabi tidak memberikan isyarat tulis tahun. Nabi masih mengikut pada apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Orang Arab itu dari zaman dahulu itu mereka sudah punya tanggal, punya bulan. Untuk tahun tidak pakai angka. Untuk tahun itu biasanya disematkan dengan kejadian, peristiwa. Makanya kalau ditanya biasanya yang masyhur nih, Nabi SAW lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah nyebutnya. Bukan tahun gajah ini seperti orang-orang yang ada di timur ya, ada tahun gajah, tahun kuda, tahun kodok, tahun singa, tahun enggak, bukan. Ini bukan siu, ini kejadian. Sebab di tahun itu ada kejadian di mana pasukan besar dari Yaman dipimpin Abrahah datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Barisan terdepannya itu gajah. Maka orang-orang mungkin tahunnya tahun kapan itu kejadian itu atau apa? Nyematkan tahun ketika pasukan gajah datang ke Mekah. Panjang memang kan tahunnya namanya. Lama-lama tahun pasukan gajah. Dan akhirnya disingkat tahun gajah. Kalau mau kepanjangan, tahun di saat Mekah diserang pasukan gajah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, kepanjangan, tulis tahunnya kepanjangan. Ya sudah di sini. Makanya tergantung peristiwa. Kalau lagi pas di situ kering disebut tahun kering, kalau lagi banjir disebut tahun banjir. Terus itu sampai ketika Nabi diutus masih begitu. Hanya memang tidak melihat pada fenomena alam, tapi melihat pada peristiwa yang ada pada Nabi. Ya. Disebut tahunnya ya tahun bi'tsah, tahun dakwah sirriyah, dakwah diam-diam, dakwah terang-terangan, tahun Isra Mi'raj, tahun hijrah, tahun Badar, tahun Uhud, tahun Hudaybiyah, tahun Fath sampai tahun wafat. Nah begitulah kurang lebih. Ya. Sematan tahun itu begitu. Nah di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah ada usulan umat Islam punya tahun, memang karena di masa Abu Bakar ini 2 tahun setengah kurang lebih dia menjadi khalifah, praktis itu yang menjadi concernnya adalah meluruskan akidah umat. Di saat itu banyak sekali kaum muslimin yang murtad, pilih-pilih kalau mau beragama, ada yang mau sholat nggak mau zakat, ada yang mau zakat nggak mau puasa, ada yang mau puasa nggak mau haji, diluruskan oleh Abu Bakar. Dan banyak juga nabi palsu. Maka 2 tahun setengah praktis ini urusannya ngurusin yang begini sampai wafat. Berganti ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, kondisi sudah mulai stabil. Yang menjadi concern Umar bin Khattab adalah tertib administrasi. Makanya Umar bin Khattab itu masya Allah luar biasa. Didata orang miskinnya sekian, fakirnya sekian, jumlah tentara dan keluarganya sekian.
Bahkan posko di setiap jalan yang dibangun di masa kekhalifahannya didata. Pernah dalam satu kesempatan, ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sahih, Umar bin Khattab itu sampai mendata jumlah lobang di jalan. Jumlah lobang itu didata berapa. Sampai ketika menurut beliau ini jumlahnya sudah di atas batas, beliau nangis. Lalu mengatakan dalam makalahnya yang masyhur, kalau ada kambing di Irak mati gara-gara kejeblos di lubang seperti ini, maka nanti di akhirat niscaya dia akan minta pertanggungjawabannya Umar bin Khattab. Luar biasa. Ada di sini yang jadi lurah? Ini bang RT dihitungin lah lubang ini. Sekarang ini Umar bin Khattab. Semua didata. Nah, dalam sebuah kesempatan, sudah 4 tahun lah dia itu menjadi khalifah. Ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa Sya'bain. Peristiwa terjadi di Kufah. Gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari kala itu melihat ada surat yang merupakan perintah Amirul Mukminin untuk dikerjakan. Ada tanggal, ada bulan, tapi nggak ada tahun. Ada tanggal, ada bulan, tapi nggak ada tahun. Maka dilihat ini dua. Ada tanggal, ada bulan, nggak ketahuan ini mana yang harus saya dahulukan sebab tahunnya nggak ada. Kalau tahunnya ada kan ketahuan nih tahun sekian dengan tahun sekian, berarti mana aja yang duluan itu yang kita kerjakan. Kan mustahil kalau dilihat mana yang lecek, mana yang nggak lecek, kan nggak standar. Akhirnya ditulis surat, wahai khalifah, izin bahwa untuk mendukung tertib administrasi yang digaungkan ini kita punya kendala. Apa dia? Kita belum punya tahun. Oleh sebab itu usul kalau umat ini punya tahun. Datang ke Umar bin Khattab, ketika melihat Umar bin Khattab tidak langsung merespon. Sebab apa? Umar bin Khattab paham 23 tahun Nabi menjadi Nabi belum pernah sama sekali mengusulkan tentang hal itu. Maka Umar bin Khattab gak berani. Abu Bakar juga sama gak berani. Singkat cerita didiamkan. Tapi ternyata datang dari beberapa gubernur yang lain dengan usulan yang sama. Amr bin As dari Mesir, gubernur Bahrain, usulannya sama. Oh berarti Umar bin Khattab melihat ini ada kebutuhan ini. Singkat cerita dikumpulkanlah para ahli Badar yang menjadi majelis syurahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya gimana ini? Saya dapat surat dari beberapa gubernur, menurut mereka darurat umat ini punya tahun. Tapi kalau kita lihat Nabi tidak pernah menginisiasi itu. Bagaimana putusannya? Saya nggak berani putuskan. Akhirnya Abdul Badr kala itu memutuskan bahwa sudah saatnya dan kebutuhan mendesak umat ini punya tahun. Jadi dari sini kita belajar, bapak-bapak dan ibu-ibu. Biasanya yang ada dalam kaidah di tengah masyarakat kita itu kan begini, yang tidak dilaksanakan Nabi maka jangan dilaksanakan. Sebenarnya kurang pas. Yang pas dalam kaidah adalah yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang didiamkan oleh Nabi lihat lebih dalam. Bukan langsung diputuskan dikerjakan atau tidak dikerjakan. Ya dilihat dulu. Disinilah dia tempatnya ijtihad. Melihat bagaimana. Bukan tiba-tiba langsung tidak dikerjakan. Apalagi ditambah dengan kaidah yang lain. Pokoknya kalau itu baik pasti niscaya Nabi sudah akan melaksanakan terlebih dahulu. Karena mustahil Nabi meninggalkan yang baik. Betul. Tetapi ada hal-hal yang dilakukan oleh Nabi itu hanya general. Kita yang diminta untuk menurunkan. Contoh misalkan pengajian pada zuhur hari Rabu begini, Nabi nggak pernah ngumpulin sahabatnya pada zuhur hari Rabu di Masjid Nabawi pengajian, nggak pernah. Dan terus kita kok saat ini mengerjakan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Terus apakah ini dilarang? Tidak. Sebab memang tadi balik kepada itu kebutuhan dulu di masa Nabi. Orang itu di mana-mana dalam setiap aktivitas kesempatan bicaranya masalah agama. Jadi nggak perlu ngaji, udah ngaji. Keluar rumah ketemu temannya, jalan mau menuju ke kebun kormanya. Ketemu sama temannya yang ditanya apa tafsir surah Al-Baqarah ayat 200. Pulang dari pasar apa rukun syarat ya rohan dalam syariat. Sampai di rumah ngomong sama istrinya, kalau ada suami meninggal lalu ada dia tinggalkan satu istri, 3 orang anak, bagaimana hukum warisnya? Begitu omongannya. Nah kalau kita mau berangkat ke masjid aja, mau pengajian belum tentu yang diomongin aja.
Bahkan pulang dari pengajian baru keluar masjid sudah tanya dengan sebelahnya, tadi pengajian isinya apa? Iya kan? Ya kalau nggak ada tempat pengajian begini mau belajar agama di mana? Sehingga kebutuhan. Walau dulu Nabi tidak pernah hari Rabu pengajian ba'da zuhur, ya. Terus semua yang kerja di seputaran Masjid Nabawi dikirim melalui WA group gitu ya, datang ke masjid kita pengajian. Nggak pernah begitu, karena memang kebutuhannya itu tidak mendesak. Nah kita saat ini kalau nggak ada begitu repot. Makanya saat ini kita kerjakan. Itulah semangat istihad yang diambil oleh para sahabat kala itu. Akhirnya diputuskan, ya kita perlu punya waktu, punya tahun. Masalahnya apa? Mulai tahun pertamanya, timbullah di sana diskusi lagi. Ada yang usul, ya lahirnya Nabi. Ya, karena dari lahirnya Nabi inilah harapan Islam ada. Enggak, usul apa? Wahyu pertama turun. Sebab wahyu pertama turun inilah menandakan Islam ada. Oh enggak, hijrah Nabi. Sebab dari hijrah Nabi inilah al-haq dan batil bisa nampak dan umat punya kekuatan. Oh enggak, dari wafatnya Nabi. Sebab apa? Nabi wafat itu menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna dan umat mandiri. Nah, macam-macam. Notulensi berkaitan dengan itu banyak disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Tapi saya langsung mau ke intinya. Yang dipilih oleh majelis kala itu adalah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahunnya disebut Hijriyah. Diambil dari hijrah, kata sifatnya Hijriyah. Makanya disebut sana Hijriyah, tahun Hijriyah. Ya kalau diambil misalkan kesepakatan kala itu lahirnya Nabi, ya mungkin tahunnya disebut tahun Miladiyah. Ya kalau nanti diambil dari wahyu, ya mungkin tahun Bi'tsah dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, disebut Hijriyah karena tadi hijrah Nabi dijadikan sebagai patokan. Nah, sudah ketemu hijrah, dihitung mundur, ternyata musyawarah itu terjadi sudah pada tahun 17 Hijriah. Jadi sudah tahun 17 ya, musyawarah itu ditetapkan. Jadi kalau ditanya kapan umat ini memiliki tahun, sudah langsung di tahun 17 di masa kekhalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena memang kala itu mendesak. Nah, kalau dilihat tentu kenapa dipilihnya hijrah, banyak ulama sudah memaparkan lah hikmahnya, bla 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 bla. Saya tidak pada kesempatan, saya hanya sekedar ingin mengulik sejarahnya saja. Dan kalau kita lihat, Nabi SAW itu di masa beliau menjadi nabi bersama dengan kaum muslimin itu melaksanakan hijrah ini 4 kali. 4 kali hijrah. Jadi kalau yang ditanya 4 kali hijrah nih, berarti yang menjadi momen hijrah yang mana? Karena hijrahnya 4 kali. Yang menjadi momen dari tahun yang disepakati oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab itu adalah hijrah yang terakhir, hijrah ke Madinah. Sebab apa? Hijrah ke Madinah ini termasuk hijrah yang sukses. Hijrah yang mampu, yang tadi disebutkan, membedakan antara yang hak dan yang batil, dan umat ini memiliki kekuatan. Tapi perlu menjadi catatan, Bapak dan Ibu, hijrah ke Madinah ini bukan kok hijrah yang tiba-tiba. Bukan Nabi lagi tidur, tiba-tiba Jibril datang bangunin Nabi, wahai Muhammad bangun, hijrah ke Madinah, langsung berangkat begitu. Enggak, bukan begitu. Hijrah ke Madinah ini muqaddimahnya 9 tahun. Jadi kalau kita melihat sejarah Nabi, begitu Nabi hijrah langsung disambut dengan tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Seolah semua Madinah sudah siap menerima. Itu bukan simsalabim. Muqaddimahnya 9 tahun dan persiapan persiapan yang apa sih istilah kalau persiapannya? Persiapan yang maksimalnya itu 3 tahun sebelum. Jadi muqaddimahnya 9 tahun, persiapan ke Madinahnya itu 3 tahun. Jadi bukan sehari 2 hari ya. Walaupun kita sekarang ini mendengarnya kalau kisah hijrah Nabi itu langsung di momennya, pagi hari tiba-tiba kafir Quraisy pada ngumpul di Darun Nadwa
Mereka diskusi gimana caranya ini, udah nggak ada lagi celah ini kecuali apa. Wah, akhirnya ada yang mengusulkan seorang kakek dari Najd, dia bilang bunuh. Ternyata kakek ini adalah iblis gitu ya. Akhirnya dibunuh, malam harinya Nabi diperintahkan untuk berangkat hijrah. Bukan begitu, ini udah momen akhir dari kisah panjang 9 tahun muqaddimah dan 3 tahun persiapan. Jadi begitu beliau berangkat, ya memang Madinah sudah nerima, tapi kadang-kadang muqaddimahnya ini yang nggak banyak diceritakan. Padahal perjalanan ini merupakan pelajaran. Yang kenapa nanti kalau kita lihat Umar bin Khattab dengan para sahabat senior kala itu betul-betul menekankan hijrah menjadi tahun pertama. Walaupun banyak negatifnya, banyak kurangnya dari sisi penanggalan. Sebab nanti ketika kita mau bicara ketika Nabi lahir, tetap akhirnya pakai tahun gajah. Coba kalau dipilih tahun lahirnya Nabi itu tahun pertama, langsung kita enak. Nabi lahir tahun berapa? Nabi lahir kapan? 12 Rabiul Awal tahun 1. Udah langsung. Enak kan? Ngitungnya itu enak. Tapi itu nggak diambil. Bukan karena apa-apa, pasti ada sesuatu yang luar biasa di hijrah. Nah, saya mau cerita. Karena ceritanya itu 4 hijrah, jadi mungkin sampai maghrib Bapak dan Ibu. Ya, suruh cerita 9 tahun dalam waktu setengah jam mustahil. Ya kalau nanti sampainya di mana lah, alhamdulillah kalau nyampe. Kalau nggak nyampe ya tinggal kita lanjutkan di Muharram tahun depan. Kita keluarkan edisinya setiap Muharram. Agar kita paham. Ya. Jadi hijrah itu 4 kali. Hijrah yang pertama itu hijrah di tahun keempat dari kenabian, bukan tahun 4 Hijriah, tahun 4 kenabian. 4 tahun Nabi jadi Nabi itu terjadi hijrah pertama. Latar belakangnya bagaimana? Begini. Jadi Nabi SAW itu ketika pertama kali menerima wahyu, perintah pertama yang Allah berikan kepada beliau, dakwahnya itu adalah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah itu dakwah diam-diam. Dakwah diam-diam itu bukan bisik-bisik, bukan. Dakwah diam-diam itu dakwah person to person. Didatangi Abu Bakar bertanya, Nabi menjelaskan, benar wahai Abu Bakar, telah datang pada wahyu, kita diminta untuk mengesahkan Allah dan aku diutus menjadi Rasulnya. Diskusi sedikit terjadi, Abu Bakar masuk Islam. Selesai itu didatangi Abdurrahman bin Auf, masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam. Dari golongan anak muda, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Begitu berlangsung 3 tahun. Jadi tahun 1, tahun 2, tahun 3 kenabian ya. Sejak diutus jadi Nabi itu dakwahnya begitu. Masuk di tahun keempat, perintah datang dari langit. Allah sampaikan dakwah terang-terangan, nggak lagi dakwah diam-diam. Maka yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi adalah mengumpulkan keluarga besar, Bani Hashim, dikumpulkan. Ya tes case lah dari keluarga dulu kan, sebelum nanti meluas. Oh, yang diminta datang belum pada tahu tuh, suruh ngapain? Yang penting dia diundang. Siapa yang undang? Muhammad, dia udah datang. Datang di keluarga besar. Baru setelah itu Nabi sampaikan, wahai Bani Hashim, ketahuilah tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka kecuali kalian sendiri. Wahai Bani Abdul Muthalib, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka kecuali kalian sendiri. Sampai wahai anak-anakku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian sendiri. Maka selamatkanlah kalian dari siksa neraka. Dengan apa? Mengesahkan Allah. Langsung Abu Lahab berdiri, Muhammad, ternyata untuk ini kamu nggak tahu yang ada di hadapanmu ini adalah orang-orang tua yang perlu kamu hormati. Muncul lagi di sini, muncul lagi, semua menolak, 80% menolak, 10% abstain. Ya memang ada yang abstain. Ini data betul ya, bukan saya buat sih ya, ini data udah diverifikasi ke kitab-kitab sirah. Sisanya berapa? 10%. 10% menerima. Ya Masya Allah luar biasanya, kita belajar dari Nabi. Nabi tidak fokus pada 80% yang nolak. Bukan setelah itu langsung datang Jibril ngomong, loh Jibril susah, kenapa elektabilitas rendah? Enggak ada. Penolakan tinggi, enggak. Nabi melihat apa? Harapan. Walau 80% menolak, 10% abstain, dan 10% menerima, tapi ada 10% yang menerima. Berarti di sini ada harapan. Selama ada harapan, pantang mundur. Pamannya Abu Thalib termasuk yang abstain, tidak menerima, tapi tidak menolak. Yang abstain ini pun memberikan support. Karena pamannya Abu Thalib yang menyampaikan, kalau memang kau rasa kau dalam kebenaran, sampaikan. Aku akan support.
support saja tapi tidak masuk Islam. Wah, itu memberi kekuatan pada Nabi. Nggak berapa lama dari itu Nabi langsung naik ke salah satu bukit yang biasa kalau orang-orang Arab kala itu dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan informasi penting. Tinggal nanti orang menilai penting atau tidak, gitu. Ada yang berdiri, wahai penduduk Arab, datanglah, aku fulan lagi punya utang jatuh tempo. Wah, kata orang itu buat kamu penting, buat saya nggak penting kayaknya. Nah ini Nabi naik. Wahai penduduk Arab, wahai penduduk Mekah, aku Muhammad. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Luar biasa. Begitu yang naik adalah Nabi. Ya kala itu orang nggak menganggap Nabi, ya, kecuali yang sudah muslim. Begitu naik begitu, semua datang. Yang lagi gembala kambing di balik bukit datang. Kambing dibawa. Kambingnya dibawa kan? Ya dibawa lah, kalau nggak hilang gitu. Dibawa kambing-kambingnya dia datang, yang lagi bahkan yang lagi sakit dipaksa-paksa datang. Kalau enggak kirim utusan supaya nanti ngasih informasinya. Begitu sudah kumpul semua nih, nggak tahu tuh mau diomongin apa. Baru Nabi kala itu menyampaikan, bagaimana pendapat kalian tentang itu? Semua jawab, engkau al-amin, dapat dipercaya. Lalu Nabi melanjutkan, kalau saat ini aku sampaikan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerangmu, apakah kalian percaya? Percaya. Langsung Nabi menyampaikan, kalau untuk urusan dunia kalian percaya, maka saat ini aku akan menyampaikan urusan akhirat kalian. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah semata tanpa menyebutkannya dengan apa. Belum selesai, pamannya berdiri, Abu Lahab. Muhammad, tabban laka, atau tabban laka ya Muhammad. Lihat ada jemaah. Muhammad, celaka, kamu celaka. Baru kemarin kamu kumpulin keluarga besar, saya sudah kasih peringatan, sekarang kamu kumpulin dengan Mekah, mau memalukan keluarga. Celaka, celaka. Gimana gak shock ya Nabi ya? Kemarin di lingkungan keluarga gak shock, kan sama-sama tahu. Sekarang mau. Misal contoh, saya lagi ceramah begini, tiba-tiba ada bapak-bapak berdiri di wajah, celaka, Ustaz. Waduh, saya juga kena mental. Iya kan? Maka Nabi shock. Tapi langsung dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka, yang celaka bukan kaum Muhammad, yang celaka tuh orang yang ngomong celaka, Abu Lahab celaka. Yang Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, surat ini menjadi salah satu mukjizat Al-Quran. Ini Abu Lahab kan baru tahun keempat dari kenabian kan? Matinya masih panjang tuh 10 tahun lagi kurang lebih dia baru mati. Tapi sampai dengan dia mati nggak masuk Islam. Kan kalau dia masuk Islam di tengah jalannya kan surat ini jadi bingung gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Orangnya udah masuk Islam. Ya, begitu lagi sholat habis Al-Fatihah, imamnya bilang tabbat yada, di belakang ada Abu Lahab kan, udah masuk Islam. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak berpikir di sini. Karena banyak orang menyampaikan begini, secara emosi mungkin kala itu Nabi mengeluarkan ayat itu sebagai bentuk emosi. Orang dibilang celaka langsung spontan gitu. Bukan saya yang celaka, engkau yang celaka. Ayatnya dibacakan, mungkin orang bisa mengira itu emosi. Karena memang saat itu sedang langsung diserang oleh Abu Lahab. Tapi ternyata fakta membuktikan sampai mati dia nggak bisa. Berarti ayat ini memang betul-betul salah satu tanda bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi memang bukan sesuatu yang keluar dari nafsu, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Nah, ternyata yang datang itu ada yang masuk Islam. Hanya masalahnya yang masuk Islamnya adalah orang-orang yang secara sosial rendah, ekonomi rendah. Yang masuk Islam orang miskin, Buddha. Sehingga apa? Semuanya pada disiksa. Ya. Begitu ketahuan siapa yang masuk Islam, budaknya fulan, tarik, panggil, mas balik dari agama nenek moyangmu? Enggak mau. Kalau enggak mau, ikat tangannya. Hadapkan wajahnya ke tanah, tarik dengan kuda sampai habis. Ditarik pada pasir, bikin balik. Siapa lagi yang masuk itu? Oh fulan, panggil, timpah batu. Siapa lagi dia? Oh fulan, ikat dengan tikar, kakinya diikat, ditarik ke atas, kepala di bawahnya dikasih asap, dibakarin kayu sampai rusak paru-paru. Sampai ada yang ketika diminta dari golongan sosial bawah yang kala itu nggak mau masuk, diminta balik ke agama nenek moyang nggak mau, diambil baju besi dipanas, dipakaikan, terus meninggal, meleleh daging, kelihatan tulang, meninggal dalam kondisi tersebut. Sumayyah namanya, ini
Syahidah pertama. Melihat kondisi seperti itu Nabi gak bisa diam. Waduh, kalau begini terus bisa habis kaum muslimin. Akhirnya beliau berikhtiar, gimana caranya mikir. Ingat saya sebut mikir. Artinya Nabi itu tidak semua dalam kondisi susahnya itu tiba-tiba Jibril datang langsung gini loh Muhammad. Enggak begitu alangkah enaknya. Nabi itu kalau lagi dakwah bukan Jibril di sebelah kanan, Israel di sebelah kiri. Kalau begitu ceritanya enak. Ada cerita Abu Lahab begini tinggal colek Israel. Israel bekerja, cabut, mati. Abu Jahal mati, cepat. Cuma kalau begitu ceritanya, saya saat ini akan protes. Kalau Rasul enak, ada Jibril, ada Israel. Nah saya nggak ada. Dakwah saya wajar susah. Akhirnya kalau Ustadz dikasih Jibril dan Israel lebih susah lagi. Begitu ada jamaah ngantuk, Israel dicolek. Selesai mengajar, innalillah wa inna ilaihi 3 jamaah. Kayak tidur. Mohon maaf agak bercanda supaya nggak pada ngantuk, supaya nggak colek Israel. Tapi Nabi nggak pernah ada momen-momen kok semuanya serba instan, nggak ada. Supaya apa? Kita umatnya itu belajar gitu. Nabi yang orang paling dicinta ini, kalau saya belum selesai nih sampai hijrah keempat, kalau sampai hijrah keempat luar biasa. Sepakat sampai mana? Nabi yang orang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah, hamba pilihan. Dalam kondisi seperti itu juga nggak langsung tiba-tiba kesana Muhammad begini Muhammad enggak. Mikir Nabi gimana? Harus pergi, tapi pergi kemana? Pilihan pertama Romawi. Tapi Nabi berpikir Romawi ini memang orang-orang Mekah familiar perjalanan ke sana. Secara perjalanan gak susah. Tapi di sana penyembah berhala. Bahkan berhala pertama yang ada di sebelah Ka'bah itu datangnya dari Romawi. Ada seorang namanya Amr bin Luhai di pimpinan Arab sebelum Nabi lahir jauh. Datang ke Romawi, begitu sampai di Romawi masa kering, nggak ada hujan, paceklik. Orang pada nyembah satu dewa. Tiba-tiba ketika mereka nyembah dewa itu, mendung datang hujan. Kata si Amr ini, wah cocok juga kalau dibawa ke tempat saya ini. Selesai itu didatangi yang punya patung, gimana Pak? Dijual nggak Pak? Saya beli berapa pun dijual. Kata yang punya patung, enggak Pak. Kalau saya jual ini bisa digorok saya sama orang Romawi. Wah gitu ya, iya. Cuman karena yang punya patung ini jiwa dagangnya tinggi, dia bilang, tapi ini nggak bisa Bapak beli. Tapi aman Pak, kenapa? Masih ada tuh anaknya di situ. Ditawarin anak. Kalau Bapak mau, anaknya dijual. Tanya sama Amr bin Luhai, sakti nggak? Oh sakti Pak, boleh coba. Garansi 10 tahun. Dibeli sama Amr bin Luhai, dibawa ditaruh di sebelah Ka'bah. Ini Hubal namanya. Berhala pertama. Nabi mikir kalau ini dibawa ke sana nih sahabat yang tadinya mau menyelamatkan akidah, ini sama dengan keluar mulut buaya masuk mulut singa. Udah nggak jadi coret. Persia lebih memungkinkan karena darat juga. Tapi Nabi tahu Persia nyembah api. Baru masuk gerbangnya aja yang setiap datang suruh nyembah api. Mustahil coret. Akhirnya dipilih kemana? Habasyah. Ini hijrah pertama. Padahal secara medan jauh. Harus lewat laut yang orang Mekah nggak biasa lewat laut. Tapi di sana Habasyah itu sekarang Ethiopia Pak ya. Jangan bayangkan tapi Habasyah dulu seperti Ethiopia sekarang. Kalau sekarang kan terkenal miskin, minus, lapar, bodoh. Oh dulu Habasyah dulu negeri kaya, raya, adidaya, kuat, pintar. Ya begitulah bumi ini diputar-balikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, karena di sana alasan pertama Habasyah masih memegang agama Nasrani yang lebih dekat kepada Nabi Isa tanpa ada ya penyelewengan belum parah seperti Romawi. Yang kedua, di sana ada raja yang tidak menzalimi seorang pun. Berangkatlah akhirnya mereka ke sana. Di sana diminta oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan untuk mandiri. Jangan sampai kita menyusahkan. Walau kita pengungsi, jumlahnya belum banyak, kurang lebih 20-30 orang yang hijrah pertama itu. Akhirnya mereka belajar menganyam, belajar gerabah, belajar apa, sampai hasil ini mereka karya mereka itu disukai, hidup mampu layak. Setahun pertama sudah mapan. Tiba-tiba dengan berita, apa beritanya? Mekah sudah pada masuk Islam semua. Wah, dengan berita begitu kan semua yang ada di sana, wah, alhamdulillah. Kita kesini kan untuk menyelamatkan akidah kita. Kalau di sana sudah Islam, ya udah. Kalau gitu Bismillah kita balik. Sepakat balik semua.
Lewat laut, turun ke pelabuhan, jalan mendekat ke Mekah, baru dapat informasi. Ternyata apa? Yang mereka dengar hoax, palsu. Ya mungkin mereka nggak update grup WA. Karena sudah dikeluarkan dari grup WA di Mekah. Ya, singkat cerita, jadi keributan. Gimana? Kita balik ke Habasyah atau kita masuk ke Mekah? Soal Siri akhirnya diputuskan apa? Insya Allah kita lanjutkan di bulan depan. Jadi gimana keputusan menghadapi hoax yang terjadi, kita akan lanjutkan. Baru 1 hijrah yang masih tersisa, 3 hijrah lagi. Mudah-mudahan di bulan depan masih bisa kita lanjutkan karena masih bulan Safar. Baru nanti Rabiul Awal kita bahas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga Allah mengampuni. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.